Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kulkas yang ke-8 berjudul Keutamaan Saum. Saya pada kesempatan ini akan mencoba membahas 8 keutamaan saum. Penonton setia Ilham Maulani Channel, keutamaan saum yang pertama adalah saum merupakan salah satu jalan meraih ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ada kata asyam dan la'allakum tattaqun. Saum merupakan jalan meraih yang namanya tattaqun, takwa. Keutamaan saum yang ke-2, 3, 4, dan 5 ini terkumpul dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang lumayan hadis qudsi ini agak panjang. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajibihi. Asyamu junnatun fa idza kana shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab wala yajhal. Wa in syatamahu adun wa in syatamahu ahdun aw qatalahu ahdun fakul inni shaimun inni shaimun inni shaimun walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la khulufa fami shaimi khairu wa atyabu indallah min rihil misk li shaimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dari rangkaian awal hadis qudsi sampai akhir, keutamaan saum yang nomor 2, 3, 4, dan 5 adalah yang kedua. Saum mendapat perhatian yang begitu penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan firman Allah dalam hadis qudsi, saum itu bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Kullu amali ibni Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajibihi. Begitu firman Allah dalam hadis qudsi. Setiap amal Adam itu baginya illa syiyam kecuali saum. Fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu bagiku, wa ana ajibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Ini artinya bahwa saum harus berdasarkan ataupun harus dimotivasi karena mengagungkan Allah. Sebab apa? Fa innahu li wa ana ajibihi, dan Allah lah yang spesial akan membalasnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, asyamu junnatun. Saum itu adalah junnah. Junnah itu adalah penahan, perisai. Tentu yang dimaksud penahan atau perisai ini adalah penahan atau perisai dari berbagai macam godaan-godaan yang dapat membatalkan saum, terutama godaan-godaan setan yang terkutuk. Ini juga diperkuat oleh hadis yang berkaitan dengan pemuda yang nikah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farz. Fa illam yastati' fa alaihi bis-saum fa innahu lahu wija." Begitu kata Rasul. Wahai para pemuda, apabila kamu telah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Sebab dengan menikah, pandanganmu akan tertundukkan dan menjaga kehormatan atau kemaluanmu.
Akan tetapi apabila kamu belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bis-saum, maka bagimu bersaumlah. Sebab apa? Fa'innahu lahu wija. Saum itu sebagai wija. Wija itu sama dengan junnah, sebagai penahan, sebagai perisai. Penahan dari godaan-godaan. Berikutnya, yang keempat. Dari penggalan hadis qudsi, walladzi nafsi biyadihi, atau dalam hadis yang lain, walladzi nafsi Muhammadun biyadihi lahulu fa famis shaimi khairu wa atyabu min rihil misk, khairu wa atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang saum itu lebih baik dan lebih harum di sisi Allah daripada bau ataupun harumnya minyak kasturi. Jadi memang secara fisik mulut kita ini apabila ketika saum di bulan Ramadan agak bau. Sebab apa? Sebab kan perut kita kosong. Ketika kita bernapas atau mengeluarkan napas, maka bau. Akan tetapi, meskipun secara fisik itu bau, hakikatnya dalam pandangan Allah, bau mulut kita itu lebih harum dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi. Minyak yang paling harum mungkin. Tetapi jangan sampai bahwa bau mulut kita itu dalam pandangan Allah lebih harum, kita menyebarkan bau mulut ini kepada teman. Bisa jadi mungkin kita kepada teman, "Hai temanku, teman-teman yang sedang nongkrong atau yang sedang berkumpul, maukah kamu ini saya sebarkan bau mulut orang yang berpuasa itu bahkan lebih harum?" Kita sebarkan misalkan dengan ha ha ha. Nah, seperti itu. Tidak juga seperti itu. Memang secara fisik bau mulut kita memang bau, tetapi kan hakikatnya menurut Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi. Yang kelima, di hadis qudsi itu keutamaan orang yang berpuasa adalah lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang saum itu mendapat dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika buka saum, ketika adzan maghrib dia buka saum, bahagia, dan ketika nanti iftar pada tanggal 1 Syawal dia juga merasakan kebahagiaan. Yang tadinya siang hari tidak bisa makan minum, ketika tanggal 1 Syawal di siang hari bisa makan dan minum. Dan kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika nanti pada hari kiamat bertemu dengan Robnya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, keutamaan saum itu adalah saum dapat menghapus ataupun menjadi sarana diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana hadis Rasul, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi apabila kita ingin dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah, maka lakukanlah saum di bulan Ramadan ini dengan iman dan ikhlas. Selanjutnya yang ketujuh. Bagi orang yang saum, akan disediakan sebuah pintu di surga, namanya Ar-Rayyan. Sebagaimana dalam hadis Rasul, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah." Sesungguhnya di surga itu nanti ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Akan masuk ke dalam pintu itu yaitu orang-orang yang saum. Jadi pada hari kiamat akan masuk ke pintu itu adalah orang-orang yang saum. La yadkhulu minhu ghairuhum. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang yang saum. Yuqalu, bahkan dikatakan, aina shaimun? Di manakah orang-orang yang saum? Maka orang-orang yang saum yaqumuna. Mereka berdiri. Hadis tersebut lanjutannya la yadkhulu minhu ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke pintu itu kecuali orang yang saum. Fa idza dakhulu, apabila
orang-orang yang saum itu sudah masuk, ugliko, maka ditutuplah pintu itu. Itu spesial bagi orang yang saum, disediakan sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan di surga nanti. Yang kedelapan atau yang terakhir, doa orang yang saum itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis, salasun da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul walidi, doanya para orang tua. Yang kedua, da'watus shaimi, doanya orang yang saum. Dan yang ketiga, da'watul musafiri, doanya para musafir. Demikian 8 keutamaan saum. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.